Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penguji. Perkenalkan nama saya Rizka Noviana. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 2 tahun 2020. Hari ini akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja pada materi jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan jasa. NIM saya 2001-922-857-019 dengan nomor UKG 2015-030444668 dan ini adalah kartu peserta saya. Oke, terima kasih. Mohon izin waktunya, proses pembelajaran akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Tetap harus jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana. Imunnya dijaga. Oke, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Untuk memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen dulu ya. Coba. Ya. Dewi Nur Isnaini. Hadir, Bu. Oke, Isna sama siapa itu? Kita Dwi Anggara. Sama Dita. Oke, enggak apa-apa ya berdua tapi tetap jaga jarak. Dewi Nur Isna ini sama Dita, saya absen. Oke, terima kasih. Terus Fadilatun. Jangan lupa suaranya. Hadir. Oke. Afriska. Hadir, Bu. On cam coba. Ambek. Biar lihat lah, itu kan cantik. Oke, Dinda Dewi. Yang tidak ada kesulitan dengan sinyal, tolong on cam dulu. Oke, Dinda hadir. Alvina. Hadir. Eni Lestari. Hadir. Evi Nuraini. Hadir. Dwi Susanti. Hadir. Dia Indi. Hadir. Amalia Umaroh. Hadir. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Sebelum kita mulai, masih ingat enggak kita kemarin belajar mengenai apa? Laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan. Oke, silakan Fadila. Apa yang kamu ingat tentang laporan keuangan kemarin? Laporan keuangan perusahaan digunakan untuk menilai atau menunjukkan kinerja perusahaan. Ada 4 laporan keuangan perusahaan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Oke, terima kasih Fadila. Jadi benar ya, seperti yang saya bilang, kalau akuntansi itu sifatnya, jadi ilmunya itu sudah. Oke, jadi akuntansi itu ilmunya ibarat membuat sebuah rumah, ilmunya berkelanjutan. Kamu tidak akan bisa tahap selanjutnya ketika tahap ini belum kalian pahami dengan baik. Jadi pastikan untuk sebelum masuk ke siklus berikutnya, kalian harus paham betul tentang siklus ini atau siklus sebelumnya. Karena kalau kamu tidak bisa di awal, nanti otomatis ke belakang kamu tidak akan bisa. Ibarat membuat sebuah rumah, akuntansi perusahaan jasa itu adalah sebuah pondasinya.
akuntansi perusahaan jasa adalah fondasi untuk akuntansi perusahaan dagang dan manufaktur. Jadi kalian harus paham ini benar, diamati benar, disiapkan benar agar kedepannya nanti tidak ada kesulitan ketika kalian melakukan proses belajar. Sudah? Kita mulai belajarnya. Oh iya, hari ini kita menggunakan pendekatan saintifik, beda sama yang kemarin. Kalau kita kemarin menggunakan problem based, sekarang kita ganti menggunakan pendekatan saintifik. Jadi nanti ada video pembelajaran yang akan saya tampilkan. Kalian siapkan alat tulis. Dari video itu kalian buat minimal 2 pertanyaan. Jadi saya tidak akan menjelaskan apapun. Kalian amati video saya, buat pertanyaan dari video yang saya buat. Sebentar. Oke, jadi dari video yang saya tampilkan, silakan kalian buat 2 pertanyaan minimal. Jadi masing-masing nanti kalian harus bertanya untuk untuk kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Sudah kelihatan ya? Halo, kelihatan? Udah. Kelihatan, Bu. Oke. Ini jurnal. Oke, silakan kalian amati video yang akan saya tampilkan. Dari video ini silakan kalian buat 2 pertanyaan minimal itu. Kalau bisa lebih banyak lebih baik. Nanti akan saya pause. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video pembelajaran nanti saya harapkan kalian bisa mengidentifikasi jurnal penutup pada perusahaan jasa dengan mandiri, penuh tanggung jawab, dan tepat. Yang kedua, melalui tayangan video saya harapkan kalian dapat menganalisis akun-akun apa saja yang terkait dalam pembuatan jurnal penutup pada perusahaan jasa. Yang ketiga, melalui tayangan video pembelajaran dan melalui diskusi nanti, saya harap kalian bisa mengidentifikasi tentang neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan jasa. Setelah itu, saya harap kalian bisa menganalisis akun-akun yang terkait dalam neraca saldo setelah penutupan. Yang kelima, harapan saya kalian bisa membuat jurnal penutup. Dan yang terakhir, saya harap kalian bisa membuat neraca saldo setelah penutupan. Jadi ini masih nyambung dengan kertas kerja dan laporan keuangan kita yang kemarin. Oke, ini adalah video pembelajarannya tanpa suara karena kalau pakai suara nanti malah tersendat-sendat. Silakan diamatin dan saya pause kalau mau dicatat. Silakan. Ini adalah jurnal penutup. Silakan dicatat dan diamati. Kalau sudah, bilang sudah. Tak lanjutkan. Lanjut ya. Ini adalah prosedur dalam membuat jurnal penutup. Jadi ada 4 akun tadi yang akan ditutup dan ini cara nutupnya. Silahkan ditulis atau diamati. Sudah, lanjut ya. Masih ingat dari laporan keuangan
kertas kerja dan laporan keuangan bengkel Abdinawa kemarin. Nah, dari situ nanti kita buat, dari kertas kerja dan laporan keuangan bengkel Abdinawa itu nanti kita buat jurnal penutupnya atas dasar prosedur tadi. Ini adalah jurnal penutup bengkel Abdinawa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang jurnal penutup? Silakan. Halo, oke, silakan. Sudah paham? Sudah lumayan paham. Sumbernya dari jurnal penutup tadi dari mana, Bu? Siapa namanya siapa? Fadilatun. Oke, Fadilatun. Ketika kita mau buat ini, Fadila, Ya. tolong di-mute dulu ya, suaraku bandang. Oke. Jadi, ketika kita mau buat jurnal penutup ini, itu kita lihatnya dari kertas kerja dan atau laporan laba rugi perusahaan. Jadi, ingat, tidak semuanya ditutup. Ini tadi. Ada 4 yang harus ditutup. Ada pendapatan, beban atau biasa disebut dengan akun nominal, laba atau rugi perusahaan, dan price. Hanya 4 ini dan kalian lihatnya di kertas kerja atau di laporan laba rugi pada perusahaan jasa. Ada yang mau bertanya lagi? Selain Fadila, ayo yang lain silakan bertanya. Saya, Bu. Iya, silakan. Siapa ini? Afris, Oke, Afriska. Silakan Afriska. itu kan yang beban kan seharusnya ada di debat. Yang mana sih? Kok kenapa? Yang prosedur ya? Iya. Ini. Oke, ini. Silakan. Ditaruh di kredit. Yang beban ini. Oke, masih ingat saldo tujuannya apa sih jurnal penutup tadi? Untuk mengenolkan. Kenapa? Untuk mengenolkan kan? Berarti kalau untuk mengenolkan berarti kita harus taruh di sebaliknya. Jadi ketika saldo normalnya beban ada di debit, biar dia berkurang, maka saldonya harus taruh di kredit. Paham nggak maksud saya? Pendapatan saldo normalnya ada di mana? Pendapatan saldo normalnya ada di mana? Ada di debit. Pendapatan. Kredit. Pendapatan kan saldo normalnya di kredit. Biar pendapatannya 0, maka pendapatannya ditaruh di debit. Paham? Beban saldo normalnya ada di Debit. di debit. Bener. Makanya biar untuk nutup akun beban, maka bebannya kita pindah ke sebelah kredit. Jadi tinggal dibalik saja kebalikannya. Jelas maksud saya? Gampang ini jurnal penutup, gampang sekali. Jelas, Bu. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Halo. Yang lainnya? Lanjut dulu ya sambil bertanya. Kudu paham tenan loh iki, eman-eman nanti kalau nggak paham. Price saldo normalnya di mana? Kredit. Price itu saldo normalnya di debit. Makanya ditaruh di kredit. Gandengannya sama modal. Ingat ya, ada akun nominal, pendapatan, beban, laba atau rugi, yang keempat price. Itu yang harus ditutup. Pertanyaan saya, apakah semuanya ditutup? Semuanya akun ditutup? Enggak. Ada berapa tadi? 4. Oke. Apa saja? Sebutkan nama dan nomor absen, nama dan kelas.
Afriska. Ya. Nomor 2. Oke, Afriska silakan. Yang ditutup ada pendapatan, beban, laba rugi, dan nilai. Oke, alhamdulillah paham berarti ya. Jadi intinya kalian pahami saldo normalnya. Misalkan lupa berarti ingat-ingat saldo normal, maka dia ditaruh di kebalikannya dari saldo normal. Pendapatan, saldo normalnya di kredit, maka untuk menutup dia pendapatannya dipindah di debit. Yang di kredit ganti ikhtisar laba rugi. Beban, saldo normalnya di debit, makanya untuk tutup beban, maka dibalik bebannya ditaruh di kredit. Lanjutkan. Oke, ini jurnal penutupnya bengkel Abinawa. Ini masih ada hubungannya dengan materi kita yang kemarin. Karena akuntansi itu materi yang sambung menyambung. Oke, ini adalah materi selanjutnya yaitu mengenai neraca saldo setelah penutupan. Tadi jurnal penutup, hari ini kita belajar jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Amati dan silahkan bertanya. Gampang sekali ini, sama seperti tadi. Ini adalah, lanjut. Ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Silakan diamati dan dicatat. Dan silakan ditanyakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo silakan. Hai. Saya Bu mau tanya. Iya, silakan. Siapa ini? Siapa ini? Evi. Oke, Evi. Silakan Evi. Itu loh Bu yang sumber dari neraca saldo setelah penutupan itu dari mana Bu? Dan kenapa harus melalui buku besar dulu? Oke. Buku besar dulu. Iya, Kenapa tidak langsung dari jurnal penutup? Oke, terima kasih Evi. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Ada pertanyaan dari teman kamu, dari Mbak Evi tadi. Sumbernya membuat neraca saldo setelah penutupan itu di mana ya? Dan kenapa kita harus lewat buku besar dulu? Nggak langsung dari jurnal penutup ke neraca saldo setelah penutupan. Oke, siapa yang bisa menjawab? Dapat nilai plus juga dari saya. Oh iya, yang perlu Saya, Oke, silakan. Kalau menurut saya itu setelah membuat jurnal penutup itu kita membuat buku besar, setelah itu membuat neraca saldo setelah penutupan. Jadi sumbernya neraca saldo setelah penutupan itu dari buku besar dulu, nanti dari buku besar sumbernya itu dari jurnal penutup. Oke, terima kasih Fadila. Oke, hampir benar ya, hampir benar. Jadi gini Cah, ketika kita sudah membuat jurnal penutup, kan di awal kita kan sudah membuat buku besar. Nah, dari hasil jurnal penutup itu kalian posting dulu di buku besar yang lalu yang sudah kalian buat. Nah, dari buku besar yang sudah kalian posting nanti kan kelihatan, oh ternyata akun ini sudah 0. Dari buku besar yang sudah diposting di situ ada jurnal penyesuaiannya, ada jurnal penutupnya, nanti kita buat neraca saldo setelah penutupan. Jadi yang paling terakhir sendiri itu adalah neraca saldo setelah penutupan. Sumbernya dari mana benar? Dari buku besarnya. Jadi dari kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, hasil dari jurnal penutup itu terus diposting ke buku besar, akun-akun yang terkait saja. Terus habis itu kita buat neraca saldo setelah penutupan. Jelas, Evi? Iya Bu, jelas. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya. Setelah ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Ini contohnya, contoh neraca saldo setelah penutupan. Ada yang mau ditanyakan? Dari sini? Saya Bu. Oke, silakan. Amalia Umaroh. Oke, silakan. Kenapa hanya akun 1, 2, 3 saja? Halo? Halo? Ulangi, suaranya tadi putus-putus. Kenapa hanya akun 1, 2, 3 saja Bu? Yang 4, 5, 6
Oke. Kenapa ya kok cuma akan aku 1, 2, 3? Kenapa? Yang 4, 5 sudah enggak ada? Ada yang tahu kenapa? Sebelumnya kan akun yang ditutup tadi apa? Akun berapa? 4. 4 dan pendapatan dan beban. Beban. Benar. Nah, pendapatan dan beban kan karena sudah ditutup pendapatan, beban, price, laba dan rugi akun 456. Jadi itu kan sudah ditutup loh. Kalau sudah ditutup berarti otomatis saldonya akan 0. 0. Iya, tadi tujuan jurnal penutup mengenolkan. Jadi kalau saldonya 0 berarti dia sudah habis, enggak usah. Berarti tinggal akun 1, 2, dan 3 saja. Karena akun 456 sudah ditutup dan nilainya habis. Jelas sampai yang 0. Jelas sampai sini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelas. Sekarang ganti saya yang tanya. Misalkan saya enggak buat jurnal penutup, gimana? Atau kita enggak usah buat jurnal penutup sama neraca saldo setelah penutupan, membuat laporan keuangan tok, kira-kira gimana? Boleh enggak saya melakukan itu? Ya, nanti Tidak kita tahu. boleh. Ya, silakan. Amalia gimana? Fadila gimana? Satu-satu. Siapa dulu? Fadila, silakan. Boleh enggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Ya, nanti laporan keuangannya nggak jelas, nggak lengkap. Iya. Karena nggak lengkap. Oke. Kalau Amalia, boleh enggak? Tidak boleh karena nanti jumlahnya beda antara pendapatan dan beban. Jadi benar ya. Jadi kalau kalian nanti enggak membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, nanti jumlah pendapatan dan bebannya nanti itu malah jadi rancu. Bisa jadi ada selisih. Jadi sebenarnya jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan itu untuk mengkondisikan agar jumlah pendapatan dan beban itu jumlahnya benar-benar sama dan neraca saldonya itu benar-benar balance karena di neraca saldo setelah penutupan ini adalah sebagai sumber untuk membuat laporan di awal tahun yang akan datang. Jadi dari sini tahun 2019 31 Desember 2019 ini untuk bengkel Agrinawa neraca saldo setelah penutupan ini itu akan dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan laporan per tahun 2020. Jadi nanti kalau kalian tidak membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, maka takutnya pendapatan dan beban karena tidak ditutup nanti akan tercampur. Pendapatan dan beban di tahun 2019 akan tercampur dengan pendapatan dan beban di akun 2020. Atau nanti ada jumlah pendapatan dan bebannya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan kita nggak tahu nanti apakah ini benar-benar balance atau seimbang apa enggak. Jadi dipastikan ini seimbang dan benar di tahun ini. Nanti setelah itu neraca saldo setelah penutupan ini sebagai dasar untuk membuat laporan di tahun berikutnya. Sampai di sini untuk pengamatan dan menanya. Silahkan kalian mencari tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan di internet, di Google. Silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok kemarin. LKPD yang sudah saya share di grup sudah di-download? Sudah kan? Sudah. Oke. Sudah. Dari LKPD itu silahkan kalian kerjakan dengan teman-teman kelompok kalian. Kalian silahkan googling di internet, cari di buku, terserah sebanyak-banyaknya. Setelah itu nanti tak kasih waktu sekitar 30 menit. Seperti biasa kita out dulu biar paketannya tidak habis banyak. Setelah itu nanti kalian presentasi tentang hasil kerja kalian. Nanti hasil kerjanya bisa dikirimkan ke saya ya, biar saya yang menampilkan di sini melalui print screen. Saya maunya ditulis tangan saja, biar enak. Tapi enggak apa-apa, terserah kalian. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? 30 menit saja. Nanti kita kerjakan LKPD-nya. Jelas? Jelas ya? Hai. Jelas, alhamdulillah. Masih Jelas, semangat Bu. ini, semangat mau ngantuk ini. Semangat toh.
Semangat, ayo. Oke. Silakan kalian live dulu 30 menit 30 menit yang akan datang kita bertemu lagi di sini. Saya tunggu di sini. Kalau ada pertanyaan silakan WhatsApp saya atau bisa di Google Meet ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai LKPD-nya? Sudah, alhamdulillah. Tadi ada dari kelompok 2 yang sudah kirimkan ke saya. Silakan Afriska dulu yang presentasi. Kelihatan enggak? Kelihatan ya? Oke, ini adalah hasil kerjanya kelompok 2 punyanya Afriska. Oke, silakan Afriska presentasi dulu. Belum kelihatan nih saya. Belum kelihatan, yang lainnya enggak kelihatan? Tidak. Oke, wes Afriska silakan presentasi aja. Silakan. Sambil berusaha. Jurnal penutup. Bengkel Teguh Nggih. Motor. Jurnal penutup per 31 Desember 2019. Tanggal 31 Desember 2019 ada akun pendapatan jasa servis di debit sebesar 7.750.000. Pendapatan jasa reparasi di debit sebesar 600.000 dan ikhtisar laba rugi di kredit sebesar 8.350.000. Akun pendapatan ditutup. Tanggal 31 Desember 2019 ada akun ikhtisar laba rugi di debit sebesar 4.770.000, beban sewa di kredit sebesar 2.750.000, beban sewa dibayar di muka di kredit sebesar 250.000, beban gaji di kredit sebesar 800.000, beban listrik di kredit sebesar 20.000, beban hutang di kredit sebesar 50.000, beban penyusutan peralatan di kredit sebesar 300.000, beban perlengkapan di kredit sebesar 600.000. Menutup akun beban. Tanggal 31 Desember 2019, terdapat akun ikhtisar laba rugi di debit sebesar 3.580.000, modal di kredit sebesar 3.580.000. Menutup akun laba. Tanggal 31 Desember 2019, terdapat akun modal di debit sebesar 150.000 dan prive di kredit sebesar 150.000. Menutup akun prive. Oke, jadi ada 4 akun yang ditutup ya. Pendapatan, beban, laba, dan price. Terima kasih Afriska. Untuk kelompok yang lain, apakah jawabannya sama persis dengan ini atau ada yang tidak untuk jurnal penutupnya? Sama, Bu. Alhamdulillah sama. Semuanya sama ya? Sama, Bu. Iya. Oke, sekarang yang kedua. Berarti yang kedua, silakan yang mau presentasi. Siapa tadi? Isna. Oke, silakan Isna. Tadi yang sudah share jawaban. Oke, Isna silakan. Tentang neraca saldo setelah penutupan. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Isnaini. Nomor absen 20. Bengkel Teguh Motor, neraca saldo setelah penutupannya dalam periode 31 Desember 2019. Nomor akun 1101, akun kas, ada di debit 8.880.000. Nomor akun 1102, akun piutang usaha, ada di debit 1.100.000.
Nomor akun 1103, akun perlengkapan bengkel ada di debit 750.000. Nomor akun 1104, akun perlengkapan kantor ada di debit 150.000. Nomor akun 1201, akun peralatan bengkel ada di debit 600.000. Nomor akun 1202, peralatan kantor ada di debit 3.500.000. Nomor akun 1203, akumulasi penyusutan peralatan bengkel ada di kredit 300.000. Nomor akun 2101, akun utang usaha ada di kredit 850.000. Nomor akun 2102, akun utang gaji ada di kredit 400.000. Dan nomor akun 3101, model awal Andalas ada di kredit 13.430.000. Jadi total akun tersebut sebesar 14.900, debitnya 14.980.000 dan kreditnya 14.980.000. Jadi sudah balance, Bu. Alhamdulillah sudah balance siap untuk kelompoknya Isna. Nominalnya ketemunya 14.980.000 untuk kelompoknya Isna. Kita berikan aplaus dulu tadi untuk Isna dan Fadila. Ingat ya, jadi setiap aktivitas akan dinilai. Jadi saya harap kalian semua bisa aktif dalam proses pembelajaran ini karena saya tidak hanya menilai dari akhir tapi dari prosesnya juga. Oke, untuk neraca saldo setelah penutupan, ada yang jawabannya berbeda atau sama semua? Sama. Alhamdulillah sama. Sama. Sama ya, semuanya sama. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Silahkan dibuat kesimpulannya. Apa yang kalian dapatkan setelah belajar mengenai jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan pada hari ini? Silakan. Ayo. Oke, silakan. Ya, saya. Siapa lagi? Afriska. Oke, silakan Afriska. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup adalah ayat jurnal untuk mengenolkan akun nominal, sehingga perusahaan dapat mengetahui laba atau rugi usaha selama satu periode. Ada 4 akun yang harus ditutup, yaitu pendapatan, beban, laba atau rugi, dan prive. Oke, benar. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Terima kasih ya Afriska ya. Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Silakan Fadila. Prosedur membuat jurnal penutup. 1. Menutup akun nominal, pendapatan dan beban. Pada pendapatan, itu pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Pendapatan di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Terus beban, ikhtisar laba rugi pada beban. Ikhtisar laba rugi di debit, beban di kredit. Terus 2. Menutup akun laba rugi. Laba, ikhtisar laba rugi pada modal. Ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit. Rugi, modal pada ikhtisar laba rugi. Modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Terus nomor 3, menutup prive. Modal di debit dan prive di kredit. Oke, terima kasih Fadila. Itu kesimpulan tentang jurnal penutup. Ayo sekarang kesimpulan tentang neraca saldo setelah penutupan. Siapa yang membuat kesimpulan? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Amalia Umaroh. Ayo. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Neraca saldo setelah penutupan
Neraca saldo penutupan perusahaan jasa bisa dibuat setelah jurnal penutup diposting ke buku besar. Hanya saja, akun-akun yang dimasukkan ke dalam neraca saldo ini hanya akun yang sifatnya real saja. Oke. Ada yang lain? Terima kasih Amalia. Ada yang lain? Ya, Sudah cukup? Cukup jelas ya untuk kesimpulan yang dibuat teman-teman hari ini. Jadi benar, jurnal penutup itu adalah jurnal yang digunakan untuk menutup akun-akun nominal, laba atau rugi, dan akun price. Jadi untuk mengenalkan akun itu, gunanya apa? Agar dia tidak tercampur dengan akun pendapatan dan beban pada tahun berikutnya. Setelah membuat jurnal penutup, dari jurnal penutup itu kita posting, kita pindah ke buku besar. Nah, otomatis yang dari akun yang sudah ditutup tadi nilainya menjadi 0. Sehingga ketika kita membuat neraca saldo setelah penutupan, tujuannya apa? Agar kita tahu bahwa buku besar kita, neraca kita itu sudah benar-benar balance antara debit dan kreditnya. Nah, dari itu kita posting, setelah kita posting ke buku besar, lalu kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Untuk akun yang ada di jurnal penutup tadi, otomatis sudah hilang. Kenapa sudah hilang? Karena sudah 0, berarti sudah tidak ada nominalnya. Tinggal akun 1, 2, dan 3 saja yang ada di neraca saldo setelah penutupan. Sampai di sini, mulai dari awal, mulai dari dari bukti transaksi pada perusahaan jasa, dan ini siklus terakhir neraca saldo setelah penutupan. Sehingga kita siap untuk lanjut ke tahun pembukuan di tahun 2020. Jadi ingat, perusahaan jasa ini kalian harus benar-benar paham. Dan di pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai perusahaan dagang. Jadi jangan sungkan kalau ada kesulitan mengenai perusahaan jasa ini. Segera hubungi saya biar nanti ke depannya kalian tidak mengalami kesulitan. Cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mohon diinfokan untuk teman-temannya yang tidak bisa online karena keterbatasan kuota atau karena gangguan sinyal atau yang sedang sakit. Silakan mereka bisa mengunduh drive video pembelajaran kita hari ini di YouTube saya. Nanti kalau ada kesulitan apa-apa silakan bisa di WhatsApp. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar mengenai dokumen transaksi pada perusahaan dagang. Jadi kita sudah mulai beralih ke perusahaan dagang. Untuk perusahaan jasa sudah selesai sampai tahap ini, alhamdulillah. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, jaga imunitas, jangan lupa bahagia. Tetap harus bahagia, harus semangat. Biar pandemi ini segera berakhir, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Ketika keluar rumah, selalu pakai masker. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang jelek-jelek jangan diambil hati, yang baik-baik itu hanya kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.